Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 1B S1 Keperawatan ingin mempresentasikan sekaligus menjelaskan tentang gangguan keseimbangan asam basa. Sebelumnya, perhatikan dengan baik, pasang kuping kalian dengan benar, dan let's go. Kita mulai. Gangguan keseimbangan asam basa merupakan akibat dari penyakit primer. Oleh karena itu, tata laksana ditujukan terutama pada penyakit primer tersebut. Tidak jarang mekanisme kompensasi dapat memperburuk keadaan seperti pada hiperventilasi akibat asidosis metabolik yang dapat menyebabkan kelelahan pernapasan dan akhirnya mengalami gagal napas. Gangguan respiratorik, kelainan yang mengancam nyawa. Pada asidosis respiratorik bukan karena asidosisnya, tetapi karena hiposemia. Oleh karena itu, terapi utama adalah terapi oksigen sambil mengatasi penyebab primer pernapasan. Atasi faktor penyebab seperti kelainan paru, keracunan narkotik, keracunan salisat, untuk memperbaiki ventilasi paru, ventilasi mekanik. B. Gangguan metabolik. 1. Asidosis metabolik. Koreksi alkali terutama ditujukan pada asidosis metabolik yang disebabkan oleh anion non-organik. Sedangkan yang disebabkan oleh anion organik atau lagnat keton yang dapat dimetabolisme kembali oleh tubuh. Tata laksana ditujukan pada penyakit primer bukan pada pemberian di kali. Di ruang intensif ada 4 penyebab utama asidosis metabolik, yaitu asidosis laktat karena syok dan hipoksemia ketoasidosis karena diabetes mellitus, asidosis tubuh ginjal, dan asidosis karena dehidrasi akibat diare. Pada gangguan asidosis metabolik kronis, pemberian di kali harus dilakukan meskipun pH kurang dari 7,35 untuk mencegah metabolisme protein dan demineralisasi tulang agar tidak terjadi gangguan pertumbuhan anak. 3. Pemberian alkanesis atau natrium bikarbonat. Natrium bikarbonat diberikan pada asidosis metabolik berat, terutama pada asidosis metabolik yang disebabkan karena anion mineral. Dosis optimal natrium bikarbonat diberikan berdasarkan nilai SBE atau sigma SID dengan perhitungan 0,3 dikali berat badan satuannya kilogram dikali SBE atau sigma SID satuannya mili ekuivalen, diberikan separuh dosis dengan pertimbangan 1. Natrium bikarbonat diberikan langsung intravena sehingga dosis yang diberikan jauh lebih besar dari target perhitungan. 2. Natrium bikarbonat akan sesegera menghasilkan karbon dioksida yang tinggi. 3. Karbon dioksida mudah berdifusi melalui membran sel, sehingga dapat menembus sawar darah otak asidosis. Pemberian bikarbonat dapat menyebabkan hipernatremia, hiperosmolaritas, vasodilatasi, dan hipotensi ringan. Kesimpulan, gangguan keseimbangan asam basa bukanlah penyakit, tetapi proses patofisiologis dari suatu penyakit, merupakan akibat gangguan homeostasis tubuh. Asam diproduksi oleh tubuh dalam bentuk asam volatil dan non-volatil. Untuk menjaga keseimbangan asam basa, tubuh mempunyai 3 sistem pengatur, yaitu sistem dapar, paru-paru, dan ginjal. Sistem dapar menetralisir kelebihan asam dengan segera. Paru-paru mengeluarkan kelebihan asam dalam bentuk karbon dioksida, dan ginjal mengatur dengan sekresi klor untuk mengatur SID atau pengaturan bikarbonat. Gangguan yang disebabkan oleh asam volatil disebut respiratorik, sedangkan asam non-volatil disebut metabolik. Penilaian klinis gangguan asam basa dinilai dengan menilai pH, PaCO2, HCO3-, base excess, standard disease base excess, anion gap, strong ion difference, dan base excess gap.
Pengobatan gangguan keseimbangan asam basa ditujukan pada pengobatan penyakit primer. Pemberian natrium bikarbonat terutama pada asidosis metabolik berat karena anion non-organik atau non-organik asid. Dan natrium bikarbonat diberikan setelah ventilasi baik atau terkendali secara perlahan dengan kecepatan 1 mili ekuivalen per menit. Demikian, terima kasih. Contoh studi kasus dari gangguan keseimbangan asam basa. Seorang anak perempuan umur 7 tahun datang ke unit gawat darurat dengan keluhan mendadak pingsan, nafas cepat dan dalam. Sebelumnya pasien sering buang air kecil, riwayat penyakit. 2 hari sebelum masuk rumah sakit, anak mengeluh sakit kepala, muntah-muntah tidak projektil, dan sering buang air kecil. Sebelumnya, orang tua pasien menyatakan anak dalam keadaan sehat. Suatu hari, sebelum dibawa ke unit gawat darurat, pasien bertambah lemah, nafas semakin cepat, dan mulut berbau pembersih cat kuku. Sebelum ke pembahasan, ada 4 penilaian yang akan kita berikan. Yang pertama, apa penilaian saudara terhadap keadaan anak tersebut? Yang kedua, apa yang harus segera dilakukan berdasarkan penilaian saudara? Dan yang ketiga, berdasarkan pada hasil temuan, apakah diagnosis anak tersebut dan apakah gangguan keseimbangan asam basanya? Yang keempat, bagaimana saudara menanggulangi gangguan keseimbangan asam basa pada pasien ini? Selanjutnya adalah penilaian. Apa saja sih penilaian yang harus kita lakukan terhadap keadaan anak tersebut atau keadaan pasien tersebut? Yang pertama, kita deteksi kegawatan berdasarkan keadaan umum pasien yang meliputi kesadaran pasien, pernapasan pasien, dan sirkulasi pasien. Setelah kita deteksi, pasien terjadi keadaan kegawatan yang akut yang perlu tindakan segera, sehingga pasien didiagnosis memiliki diabetik ketoasidosis. Apa sih penyebab dari diabetik ketoasidosis ini? Yaitu terhentinya penyerapan gula darah ke dalam sel-sel untuk menghasilkan tenaga yang disebabkan oleh kurangnya hormon dalam tubuh. Setelah kita deteksi kegawatan berdasarkan keadaan umum pasien, selanjutnya kita deteksi gangguan metabolik. Apa saja sih gangguan-gangguan yang diderita oleh pasien atau anak tersebut? Yang pertama adalah dehidrasi, dan kedua adalah gula darah atau hiperglikemia, dan yang ketiga adalah keseimbangan elektrolit dan asam basa atau DKA yang sering disebut dengan dermatitis kontak alergika dan hipokalemia. Apa yang harus segera dilakukan berdasarkan penilaian saudara? Ada 2 penilaian yang harus dilakukan. Yang pertama, pemeriksaan fisik, dan yang kedua, pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan fisik, hasilnya somnolen, tampak sakit berat, mata cekung, bibir kering, kulit turgor kurang, frekuensi napas 30 kali per menit cepat dan dalam, capillary refill time lebih dari 3 detik, dan berat badan 20 kg. Selanjutnya pemeriksaan laboratorium, hasilnya Hb atau hemoglobin 15 gram per sen, HT atau hematokrit 46 volum per sen, leukosit 3600, gula darah 300 mg per sen, pH 7,24, PaCO2 atau tekanan parsial karbon dioksida 24 mmHg atau milimeter merkuri hidrargyrum, HCO3 atau bikarbonat 12 mili ekuivalen per liter, SBE atau standar digit base excess sama dengan min 12 mili ekuivalen per liter, natrium 135 mili ekuivalen per liter, klor 100 mili ekuivalen per liter, dan kalium 1,2 mili ekuivalen per liter. Berdasarkan pada hasil temuan, apakah diagnosis anak tersebut? Apakah gangguan keseimbangan asam basanya? Jawaban: diabetik ketoasidosis, metabolik asidosis dengan kompensasi alkalosis respiratorik dan non-ag asidosis metabolik.
Analisis kasus pH 7,24, asidemia asidosis. Tekanan parsial karbon dioksida 24 mmHg. Alkalosis respiratorik. Bikarbonat 12 mili ekuivalen per liter, SbE minus 12 mili ekuivalen per liter, asidosis metabolik. Kompensasi penuh setiap 3 mili ekuivalen per liter, SbE sama dengan 5 mmHg, tekanan parsial karbon dioksida. Maka tekanan parsial karbon dioksida yang dibutuhkan untuk menyeimbangkan Be minus 12 mili ekuivalen per liter sama dengan 12 kali 5/3 sama dengan 20 mmHg, sama dengan 40 dikurangi 20 sama dengan 20 mmHg. Pada kasus tekanan parsial karbon dioksida 24 mmHg, jadi kompensasi tidak komplit. Kesimpulan asidosis metabolik dengan kompensasi alkalosis respiratorik. Ag sama dengan natrium dikurang bikarbonat dikurang klorin sama dengan 135 dikurang 100 dikurang 12 sama dengan 23 mili ekuivalen per liter. Dalam kurung normal 8 dikurang 16 mili ekuivalen per liter. Kesimpulan pasien mengalami gangguan keseimbangan asam basa asidosis metabolik berat dalam kurung spent bleaching earth dikurang 12 mili ekuivalen per liter dengan anion GAP meningkat dalam kurung Ag 23 mili ekuivalen per liter yang menandakan adanya anion penyebab gangguan keseimbangan asam basa dalam kurung beta hidroksibutirat karena diabetes mellitus, serta tubuh mengkompensasi dengan bernapas cepat dan dalam alkalosis respiratorik. Terima kasih. Yang selanjutnya adalah bagaimana saudara menanggulangi gangguan keseimbangan asam basa pada pasien ini. Nah, yang pertama yaitu dengan mengatasi kegawatan atau gangguan sirkulasinya dan dehidrasi. Itu bisa dilihat dari modul endokrinologi tentang diabetes mellitus. Yang kedua, harus memberikan insulin. Itu juga bisa dilihat dari modul endokrinologi tentang diabetes mellitus. Yang ketiga, karena penyebab asidosis adalah anion organik dan pH-nya masih di atas 7,2 dan bikarbonatnya di atas 10 mili ekuivalen per liter, maka koreksi asidosis dengan pemberian natrium bikarbonat belum diperlukan. Yang keempat, jika setelah kegawatan teratasi, penderita harus di follow up kadar kaliumnya, klornya, dan asam basanya. Mungkin cukup sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.